ketika kita ngomongin motor atau roda dua, ketika kita berkendara di atasnya, ada benda yang nggak boleh ketinggalan ketika kalian berkendara sepeda motor. Mau dekat, mau jauh, selama itu di jalan raya, kalian wajib gunakan benda yang namanya helm. Ya, jadi helm ini adalah perangkat wajib yang harus selalu nempel di kepala kalian ketika kalian riding. Nah, pertanyaannya, buat touring nih, enakan pakai helm full face atau helm half face? Masalahnya, dua helm ini punya fungsi yang berbeda, punya kenyamanan yang berbeda, dan tentunya safety yang berbeda juga. Nah, untuk harian jelas helm half face lebih nyaman, ya, lebih praktis, lebih mudah dilepas atau dipasangkan. Tapi kalau buat keperluan trek atau touring atau balapan atau segala macam, helm full face ini lebih direkomendasikan karena safety-nya lebih bagus. Nah, sekarang kita bahas yuk, buat touring enakan helm full face atau helm half face. Jangan kemana-mana, tonton videonya sampai selesai. Oke, di depan kita udah ada dua helm ya teman-teman, dua helm dari merek yang sama tapi beda model. Yang di sebelah kiri kita ini ada helm dari JPX, modelnya JP Rocker ya. Ini dia modelnya full face. Nah, yang sebelah kanan ini dari JPX juga, modelnya Nova X. Dia helm half face seperti ini. Nah, saya pengen ngobrol sama kalian teman-teman ya, karena banyak juga orang yang bertanya sama saya, Kang, kalau misalnya touring enakan pakai helm half face atau full face? Masih banyak yang bingung nih buat touring, karena touring itu di satu sisi kita butuh nyaman ya, yang mana itu bisa diakomodir dengan helm half face seperti ini, tapi di satu sisi kita juga butuh safety ya, karena kita perjalanan di rute yang sangat panjang dan antah berantah gitu ya, yang berbahaya lah intinya gitu. Tapi kita juga butuh safety-nya helm full face. Nah, sebetulnya di luar topik ini ya teman-teman ya, kalau kita nggak mau panjang nih ya, kalian beli helm yang namanya helm modular, selesai. Itu jadi helm yang sangat cocok buat kalian gunakan untuk touring. Karena helm modular itu dia bisa berubah jadi helm half face dan helm full face dalam satu kali gerakan. Kayak contohnya ada helm RIJ Cruiser ya. Nah, itu dia kalau misalnya ditutup kacanya dia akan berubah jadi full face, tapi ketika dibuka dia akan berubah jadi half face. Nah, itu namanya helm modular. Dia bisa berubah dari full face ke half face hanya dalam satu gerakan. Atau ada juga yang knockdown kayak misalkan Nolan N44. Nah, itu kan dia bisa jadi half face, tapi dia ada bagian dagunya bisa dipasang secara manual, akan berubah jadi helm full face. Itu juga ada yang seperti itu. Nah, jadi helm modular adalah helm yang paling cocok, singkatnya begitu. Tapi kalau misalkan kita nggak punya helm modular nih, atau kita ya beli helm modular belum sanggup gitu ya, karena helm modular kan mahal ya teman-teman ya biasanya harganya. Mana helm yang cocok buat touring? Oke, nah saya balikin pertanyaannya buat kalian. Kalian tipikal orang berkendaranya seperti apa dan motornya apa? Nah, kalau misalkan kalian tipikal orang yang touringnya itu sering berhenti, terus udah gitu motornya motor metik kecil, ya let's say 200 cc ke bawah ya, Beat, PCX, NMAX, saya rasa helm half face cukup ya. Tapi kalau kalian menggunakan motor 250 cc ke atas, saya rasa kalian harus beli helm modular, atau paling nggak kalian pakai helm full face seperti ini. Kenapa? Gini, singkatnya motor cc kecil itu biasanya larinya segitu-segitu aja, mentok-mentok 100 km per jam, itu pun jarang teman-teman ya. Biasanya kita berkendara cruising itu di kecepatan 80 gitu. Jadi kecepatannya tidak setinggi motor-motor yang cc-nya di atas 250 cc. Kalau kalian touring naik motor 250 cc, ketemu jalan lurus, saya yakin kalian bisa ngebut di atas 100 km per jam. Nah, jadi sebenarnya dari secara kecepatan gitu ya, motor cc gede saya rasa harus pakai ini, karena ketika nanti amit-amit jangan sampai kejadian, amit-amit kalian ada apa-apa, jatuh, crash, helm full face akan memberikan perlindungan yang jauh lebih maksimal ya. Jadi resiko kalian pakai motor cc gede itu harus pakai helm yang lebih safety juga.
gitu. Tapi kalau misalkan kalian pakai motor yang cc kecil ya larinya kan segitu-segitu aja ya, amit-amit nih sampai crash sampai jatuh ya, setidaknya kecepatan kalian tidak akan setinggi kalian pakai motor yang cc-nya lebih gede. Jadi kenapa itu makanya helm half face lebih lebih oke lah kalau kalian gunakan di motor cc kecil gitu ya. Walaupun motor cc kecil pakai helm full face nggak salah ya, malah justru sebetulnya kalau menurut saya lebih bagus pakai helm full face. Tapi masalahnya helm full face ini tidak sepraktis helm half face. Contoh misalkan gini, kalau misalkan kita lagi mau ngeres nih, ngeresnya bukan ngeres lama, let's say kita aus pinggir jalan nih, berhenti, set, terus kita mau minum, ya helm half face kayak gini gampang, kita tinggal minum aja. Tapi buat helm full face, ada beberapa helm yang dia bagian dagunya ini sampai ke atas gitu ya, bahkan sampai nutupin hidung, cuman mata sama batang hidung doang yang kelihatan. Nah itu kalau kalian mau minum itu repot banget, harus buka helm. Nah terus belum lagi kalau misalkan kalian pakai kacamata nih kayak saya, helm full face itu harus buka kacamata dulu baru kita pasang. Setelah helmnya terpasang baru kita pakai lagi kacamata. Jujur agak ribet ya ketika kita touring menggunakan helm full face. Tapi kalau kita ngomongin safety sudah tidak ada yang ngalahin helm full face. Jadi sebenarnya balik lagi ke kalian sendiri. Kalian orang yang mau diribetin dengan hal-hal seperti itu atau enggak gitu ya. Tapi ternyata teman-teman ya, setelah saya mencoba touring pakai helm full face, dari yang biasanya nih saya bertahun-tahun touring, udah bertahun-tahun lah intinya saya pakai helm, selalu pakai helm half face. Akhirnya kemarin saya cobain pakai helm full face beberapa kali ya. Kalau kalian lihat video saya yang saya touring ke Majalengka, saya touring ke Cianjur Selatan ya sama ke Purwakarta, itu kan saya pakai helm ini nih gitu. Itu lumayan jauh perjalanannya. Ternyata helm full face yang model ini ya, model JPX Rocker yang retro kayak gini, gak cuma model ini, gak cuma JPX saja, tapi yang helm full face yang modelnya retro, yang bagian mukanya ini gede nih teman-teman ya, itu ternyata nggak seribet itu guys gitu. Terutama JPX Rocker ini ya. Jadi JPX Rocker yang saya pakai ini bobotnya tuh ringan banget. Jadi ini bikin kepala kita nggak pegel, bahkan bobotnya lebih ringan daripada Nova X yang half face ini ya. Jadi ini lebih ringan, JP Rocker ini tuh lebih ringan teman-teman, lebih enteng ya. Jadi di kepala tuh lebih gak berat gitu. Terus ya namanya helm full face itu kan biasanya keluhannya itu adalah ketika kita mau minum nih gitu kan, mau minum karena dia bagian ininya tipis nih teman-teman, jadi bagian mukanya tuh lebar, mulut kita tuh ada di sini posisinya ya. Jadi kita masih bisa minum ya tanpa harus buka helm, itu masih bisa banget. Saya beberapa kali nyobain, masih bisa banget minum tanpa harus lepas helm gitu. Nah paling yang ribet itu adalah sistem pengujiannya ya, karena dia pakai sistem double D-ring kayak begini ya. Tuh ya, ini sedikit agak ribet memang, tapi akhirnya saya punya trik yang nggak bikin ribet ketika ngancingin ini. Jadi kalian bisa langsung masukin ke sini aja ya teman-teman. Kalau di helm ini kalian masukin dan langsung kalian kunci ke sini tuh, tik gitu. Tinggal kalian kencengin dari sini. Bahaya nggak tuh, bisa lepas nggak? So far saya coba tarik ya, nggak lepas teman-teman. Tapi nggak tahu kalau misalkan ternyata kena impact yang lumayan besar gitu ya, kayak kecelakaan atau accident misalkan, amit-amit gitu ya, bisa aja kemungkinan terlepas. Tapi saya pernah coba tarik sih, ini nggak lepas teman-teman. Mudah-mudahan juga ya, tapi jangan sampai kejadian sih ya. Tapi harusnya sih aman. Walaupun tetap lebih aman kalian ngikutin SOP pengikatan double D-ring ya, yang dililit 2 kali kayak gitu. Cuman ya kalau kayak begitu kan agak ribet ya. Tapi akhirnya saya nemuin cara yang lebih praktis seperti itu gitu ya. Jadi helm half face, helm full face itu balik lagi ke kebutuhan kalian, balik lagi ke kebiasaan kalian. Kalau kalian lebih suka nyaman ya, kalian gaya ridingnya itu santai, touringnya santai, jalannya juga nggak pernah ugal-ugalan gitu ya, terus tipikal orang yang lebih safety riding, saya rasa helm half face itu udah cukup gitu ya, terutama buat kalian yang user motor matic kecil kayak gini. Tapi buat kalian yang touringnya itu speeding ya, biasanya yang
skuter-skuter maxi itu biasanya, atau misalkan yang adventure touring itu motor-motor yang cc-nya di atas 250, itu saya saranin kalian udah harus pakai helm full face. Kenapa? Karena resiko kalian di jalan itu lebih besar daripada kita yang menggunakan motor di bawah 200 cc, di bawah 250 cc. Itu resiko kalian itu lebih tinggi buat user yang menggunakan motor di atas 250 cc ya. Jadi kecepatan kalian lebih tinggi, motor kalian lebih berat, otomatis kalian juga butuh perlindungan yang lebih bagus daripada motor matic biasa yang di bawah 250 cc gitu guys ya. Jadi sesuaiin aja motor kalian, gaya berkendara kalian dengan helm kalian. Kenapa pemilihan helm ini penting? Karena ini berpengaruh sama kenyamanan kalian selama berkendara touring ya. Kenyamanan itu nggak boleh dikesampingkan teman-teman. Kalian benar-benar touring itu harus senyaman mungkin. Mulai dari jaket, celana, sepatu, semua baju, kaos segala macam itu harus nyaman. Sampai tata letak barang itu harus nyaman. Kenapa? Karena kita berjalan di waktu yang tidak sebentar, kita jalan cukup panjang. Jadi kenyamanan itu berpengaruh sama stamina kalian, sama mood kalian juga. Kalau kalian gak nyaman pakai helmnya, otomatis kalian cepet capek, cepet lelah, dan akhirnya kalian bisa kehilangan kontrol atas emosi kalian ketika perjalanan. Ya namanya orang capek pasti rusuh jadinya ya kan, jadi gampang emosi gitu. Makanya kenapa faktor kenyamanan itu jadi salah satu faktor penting ketika kalian lagi touring ya. Nah helm ini adalah salah satu helm full face yang menurut saya cukup nyaman untuk dipakai touring jarak jauh. Jadi saya mungkin nanti akan touring jarak jauh juga, jadi akan saya coba pakai helm yang ini gitu ya. Saya pengen cobain touring berhari-hari keluar Pulau Jawa pakai helm full face dari JPX JP Rocker ini. Mudah-mudahan cocok ya, maksudnya mudah-mudahan nggak bikin saya ribet selama perjalanan, karena selama ini saya terbiasa dengan helm half face. Mudah-mudahan dengan saya berganti ke helm full face ini jadi satu lebih safety, tapi yang kedua tetap stylish, dan yang pasti tidak bikin saya ribet di jalan. Oke guys, paling segitu dulu aja videonya. Mudah-mudahan bisa membantu, bisa kasih bisa kasih POV buat kalian yang lagi bingung mau touring enaknya pakai helm full face apa half face. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.